Bismillahirrahmanirrahim. Di antara bentuk kesyirikan adalah mendatangi orang pintar, padahal hakikatnya dia tidak pintar. Kenapa dikatakan pintar? Karena yang datang adalah orang yang bodoh. Iya. Karena andai kata ada orang yang pintar, maksudnya tahu perkara gaib. Ya, kalau memang ada orang pintar tahu perkara gaib, iya, maka tentu dia adalah orang yang paling kaya. Dia orang yang paling bahagia. Dia orang yang paling sukses bisnisnya. Kenapa? Dia tahu, oh saya bisnis ini paling lancar. Iya kan? Oh cocoknya saya dagang begini. Iya. Besok akan terjadi kenaikan harga ini. Saya mau beli memang banyak-banyak. Pasti tidak pernah akan ditimpa musibah kalau ada orang tahu perkara gaib. Dia tidak pernah luka, tidak pernah celaka, tidak pernah jatuh dari motor, tidak pernah tabrakan. Kenapa? Karena dia bilang, wah ini sebentar kalau saya naik motor tabrakan di sana, jadi kepergi. Iya kan? Kalau dia tahu barang yang hilang, pasti dia yang akan menempati apa? Kursi-kursi yang ada di, iya, yang ada di kantor polisi. Dia cocoknya jadi apa? Dia cocoknya jadi penyidik. Dia kan sudah tahu perkara gaib. Iya. Tidak usah lagi kita bayar yang lain. Dia mau saja. Siapa yang curi barangnya, si A, si B, si C. Dia akan menjadi hakim di pengadilan. Tapi ternyata satu benarnya, 100 dustanya, kata Rasulullah SAW. Maka jangan mendatangi ya dukun, tukang-tukang ramal, apapun namanya. Apapun namanya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Kalau ada orang mengaku mengetahui perkara gaib, itu hanya kerjasama dengan jin yang mencuri berita di langit. Iya, satu kedustaan dicampur dengan satu yang benar, dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi, ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib kecuali ada wahyu dari Allah. Dan setelah Nabi Muhammad meninggal, wahyu sudah selesai. Maka tidak ada lagi yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Nabi Muhammad, saya tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk diriku dan tidak kuasa menolak mudarat untuk diriku. Andai kata saya tahu perkara gaib, saya akan memperbanyak kebaikan. Iya, dan tidak akan ditimpa kejelekan. Tapi buktinya Nabi Muhammad luka di perang Uhud. Iya kan? Iya, Nabi Muhammad terluka di perang Uhud, menunjukkan beliau tidak tahu perkara gaib. Kemudian Allah mengatakan, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan ya Nabi Muhammad, saya hanya pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Saya ingin ingatkan bapak-bapak dan ibu sekalian, mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal, ya, yang mengaku mengetahui perkara gaib, itu akan menyebabkan sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam. Iya, sah sholatnya kalau dia penuhi syarat-syaratnya, tapi tidak mendapatkan pahala, dikali 0. Iya, dikali 0. Kalau sekedar datang bertanya, tapi kalau percaya, kata Rasulullah SAW, "Man ata'arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi tukang ramal, orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, kemudian dia benarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini hadis, saya hanya menukil. Maka kalau kita mengaku sebagai umat Islam, mengaku pengikut Nabi Muhammad, wajib kita imani, wajib kita ikuti bimbingan dan petunjuk beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga tidak ada lagi kaum muslimin yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau ada barang hilang, mending kita melapor ke polisi. Ada anak tak sakit, mending kita ke rumah sakit atau diruqyah.
ya diruqyah. Ini metode pengobatan yang dibenarkan. Adapun dilihat di air dari garis tangannya, ya dilihat berdasarkan huruf namanya, oh ini celaka, ini beruntung, ini ya yang nganu kasih kena ki guna-guna dan seterusnya. Ini semua adalah hal-hal yang dilarang di dalam agama kita dan bertentangan dengan kalimat dengan apa? Ilmu la ilaha illallah.